A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha qira'atu Fatihatin kulla rak'atin fi qiyamiha li khabri syaikhaini la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitabi ay fi kulli rak'atin illa rak'ata masbuqin fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata min qiyamil imami walau fi kulli raka'ati li sabqihi fil ula wa takhallufil ma'mumi anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bat'in harakatin falam yakum minas sujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raki'un fayatahammalul imamul mutatahhiru fi ghairi rak'ati zaidati fatihata aw baqiyataha anhu. Dan bermula yang keempatnya rukun solat itu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kapan dibaca Fatihah pada setiap rakaat? Pada berdirinya tiap-tiap rakaat. Karena hadis Syaikhaini yaitu Bukhari Muslim, la solata, tidak ada jenis solat bagi siman yang tidak membaca ia nyaman dengan Fatihah kitab, artinya pada tiap-tiap rakaat. Kecuali rakaat yang masbuk, maka tidak wajib ianya Fatihah ke atasnya masbuk fiha padanya rakaat sekira-kira tidak memperdapat ianya masbuk akan zaman yang muat ianya zaman akan Fatihah daripada berdiri imam, sekalipun ada ianya masbuk itu pada tiap-tiap rakaat karena terdahulunya imam pada rakaat yang pertama dan tertinggalnya makmum daripadanya imam. Dengan sebab apa tertinggal makmum daripada imam? Dengan sebab berdesakan ataupun lupa atau lambat gerakan. Falam yakum, maka tidak berdiri ianya masbuk minas sujudi daripada sujud fi kullin pada tiap-tiap rakaat mimma ba'daha daripada barang sesudahnya rakaat yang pertama illa kecuali wal imamu raki'un, dan bermula imam itu yang rukuk. Fayatahammalu, maka menanggung al imamu oleh imam al mutatahhiru yang suci ianya imam fi ghairi rak'ati zaidati pada selain rakaat yang lebih. Akan apa imam tanggung? Al-Fatihata, akan Fatihah. Au baqiyataha, atau akan sisanya Fatihah. Anhu, daripadanya masbuk. Jadi di sini dijelaskan tentang rukun solat yang keempat, yaitu membaca surat Fatihah. Jadi surat Fatihah ini mesti dibaca dalam solat. Kapan dibaca? Kulla rak'atin, setiap rakaat. Jadi setiap berulang rakaat, baik rakaat kedua, ketiga dan keempat, mesti baca surat Fatihah. Fi qiyamiha, ketika sedang berdiri. Dalil bahwa membaca surat Fatihah di setiap rakaat adalah rukun dalam solat adalah sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada jenis solat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah, kecuali di sini di atas disebutkan wajib baca Fatihah, kecuali berarti tidak wajib lagi, ya kan? Kapan tidak wajib baca surat Fatihah? Yaitu pada rakaat si masbuk, orang yang telat mengikut imam. Maka bagi si masbuk
fala tajibu, tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Haisu, sekira-kira si masbu' ini tidak memperdapatkan satu waktu yang dalam waktu itu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Biasanya kalau baca surat Al-Fatihah misalnya 2 menit. Waktu yang tersisa tidak cukup 2 menit. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah karena tidak cukup waktu. Min qiyamil imami, daripada berdiri imam. Karena kalau dia baca Fatihah nanti imamnya ruku. Kan kalau jamaah mesti ikut imam. Jadi tersisa waktu cuman misalnya cukup mengucapkan bismillah saja. Lalu imam ruku. Maka ketika itu dia tidak wajib baca surat Al-Fatihah. Karena dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah karena keburu imamnya ruku. Dan seandainya hal itu terjadi pada rakaat kedua, 3 dan keempat bagaimana? Walau fi kulli raka'atin li sabqihi, sekalipun hal tersebut terjadi pada setiap rakaat. Sehingga pada rakaat kedua nanti belum selesai dia membaca surah Al-Fatihah sudah ditinggal oleh imam. Maka apakah dia wajib membaca surah Al-Fatihah? Tidak wajib. Tetapi ditanggung oleh imam. Kenapa pada tiap rakaat kenapa dibuat taswir seperti ini? Lisa bekihi, karena imam telah lebih dahulu dibandingkan si masbu pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama Allahu Akbar. Ada jamaah telat, dia masuk ke musalla ketika imam masih berdiri, tapi cuman sempat baca bismillah doang, imam langsung ruku di rakaat pertama itu misalnya. Dia dihitung sebagai orang yang mendapatkan rakaat juga. Dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena efek lebih dahulu imam pada rakaat yang pertama ini, bisa juga hal itu terjadi pada rakaat kedua, ketiga, dan 4. Bagaimana kok bisa terjadi pada rakaat kedua, ketiga, dan 4? Karena dia mengejar keterlambatannya. Jadi solusinya gini, ada 2. Yang pertama, kalau imam sudah ruku, kalau kita masbu itu mesti ruku. Tapi kalau seandainya nanti di rakaat kedua nih ceritanya, tadi dia kan udah nggak wajib baca Fatihah, dapat rakaat ya kan. Terus kalau pada rakaat kedua dia berdiri membaca surah Al-Fatihah tapi imamnya cepat langsung ruku, itu gimana? Apakah wajib ruku juga? Enggak. Ada 2 pilihan. Yang pertama, kita boleh menghabiskan Al-Fatihah tapi jangan sampai berselang 3 rukun. Jangan sampai imamnya sampai pada tempat sujud, kita masih di Fatihah, itu batal sholatnya. Kalau pada rakaat kedua ini bicaranya bukan rakaat pertama lagi, sudah rakaat kedua. Kalau pada rakaat kedua imamnya cepat membaca surah Al-Fatihah, dia sudah ruku, kita masih alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Bolehkah menyelesaikan tapi nanti imamnya udah ruku, nggak sempat ruku bareng imam? Nggak apa-apa, baca terus, kejar sampai walak dhalin, imamnya i'tidal, kita langsung ruku. Ya kan tertinggal juga itu. Ya nggak apa-apa, boleh. Walaupun nggak sempat ruku bareng imam, nggak apa-apa. Kalau cara yang selanjutnya, yang kedua, boleh bagi si masbu ini meninggalkan Fatihahnya. Baca sebagian aja, sehingga nanti dia ruku bareng imam. Padahal itu rakaat kedua, kan ceritanya dia masbuk rakaat pertama, mestinya pada rakaat kedua kan bisa baca Fatihah bareng imam. Tapi karena imamnya cepat, dia rakaatnya ditanggung juga oleh imam. Ada 2 pilihan, boleh kita kejar sampai habis, kemudian nanti agak tertinggal rukun satu rukun misalnya. Yang kedua pilihannya boleh langsung ikut, tidak menyelesaikan Fatihah. Berarti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Paham belum? Dan tertinggallah makmum daripada imam dengan sebab berdesakan. Ini surahnya ketika penuh saf.
Seperti ketika orang-orang menunaikan ibadah haji, kan berdesakan. Pernah lihat nggak di TV mungkin atau di HP ya kan? Orang berjamaah itu sangat padat, sehingga kadang-kadang kalau mau sujud saja, sujud di atas kaki orang, saking dempetnya, saking rapatnya. Jadi karena berdesak-desakan, kita nggak bisa bareng sama imam. Di sini disebutkan bahwa makmum kadang-kadang tertinggal daripada imam dengan sebab berdesakan ataupun karena lupa. Lupa di sini di dalam disebut lupa bagi solat atau bagi qiraah. Dia lupa baca Fatihah sambil berdiri, ketika berdiri dia lupa baca sehingga imamnya udah ruku, kan tertinggal dari imam kan? Ataupun lambat gerakan. Lambat gerakan di sini bukan dia memperlambat gerakannya, tapi memang tipe orang yang gerakannya itu lambat. Bukan dia memperlambat, tapi dia memang orang yang lambat. Sehingga dengan sebab lambat gerakannya tertinggal dari imam. Falam yakum minas sujud, sehingga tidak berdiri si masbuk daripada sujud pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat, karena kan tadi di atas sudah dibilang fi kulli rakaat. Misalnya imam boleh menanggung solat Fatihah si masbuk pada tiap-tiap rakaat. Si masbuk tidak berdiri daripada sujudnya kecuali kapan? Kecuali si imam sudah ruku. Kecuali si imam sudah ruku. Nah, ketika imam sudah ruku, dia tadi bangun dari sujud kan belum baca Fatihah. Karena nanti imam kalau udah ruku sambungannya apa? I'tidal kan? Kan nggak baca Fatihah dia. Maka ketika itu imamlah yang menanggung Fatihahnya. Coba lihat pada matan fayatahammalul imamul mutatahiru fi ghairi rak'ati zaidi fatihatan. Imam yang suci, dia menanggung Fatihah si masbuk, tapi dia menanggungnya fi ghairi rak'ati zaidah, bukan pada rakaat yang lebih. Bagaimana surah rakaat yang lebih? Imam solat pada rakaat yang kelima. Imam solat pada rakaat yang kelima. Jadi datang satu orang masuk, imam dah bangun ke rakaat yang kelima, mungkin karena beliau lupa. Masuk masbuk, dia ikut imam itu. Takbir imam, imam mau ruku, dia sempat ruku dengan imam. Dia nggak baca Fatihah, dia sempat ruku dengan imam. Jadi kan sebenarnya dianggap satu rakaat tuh. Tapi karena imam ini berada pada rakaat yang kelima, rakaat yang lebih, maka imam ini tidak bisa menanggung Fatihah si masbuk. Gini kejadiannya. Imam lupa, sekali-kali mungkin beliau banyak pikiran ya. Berdiri ke rakaat kelima, padahal rakaatnya udah cukup 4. Tambah satu rakaat lagi. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada teman yang masbuk. Dia tetap masuk, takbir juga. Jadi kan ikut imam nih ceritanya. Dia sempat rukuk bersama imam. Jadi kan semestinya Fatihah dia ditanggung oleh imam, ya kan? Tapi tidak ditanggung. Kenapa? Karena rakaat ini adalah rakaat yang lebih, bukan rakaat yang keempat. Makanya di sini dibuat fi ghairi rakaati zaidah. Imam ini yatahammalul imamu, imam menanggung. Akan apa ditanggung? Fatihah. Akan Fatihah ataupun akan sisa Fatihah. Tapi fi ghairi rakaati zaidah. Kalau pada rakaat yang zaidah, imam tidak menanggungnya. Salatnya sah. Sah. Jadi gini, beda bab dia. Ada yang salatnya sah, ada salat tidak sah. Ada rakaatnya, ada Fatihahnya sah, ada Fatihahnya tidak sah. Kalau orang yang Fatihahnya tidak sah, Fatihah aja yang tidak sah. Boleh dia mendatangkan, membaca lagi surah Fatihah dengan tata cara yang benar. Kalau yang tadi Fatihahnya nggak sah, lalu didatangkan Fatihah yang benar dan sah, dia boleh melanjutkan sholatnya hingga selesai. Sholatnya tidak batal. Beda Fatihah dengan sholat. Memang Fatihah itu bagian pada sholat, tapi kalau Fatihahnya ini salah, maka berdampak kepada sholatnya batal kan. Tapi kalau bisa diperbaiki,
Itu langsung diperbaiki, solatnya akan sah. Buktinya banyak orang yang lupa dalam solat kan. Tapi ketika nanti sujud sahwi tambah rukun yang perlu ditambah, tidak batal solatnya. Besar dikit. Nggak boleh, karena Fatihah itu rukun. Fatihah itu rukun bagi setiap individu ketika sholat, ya kan? Di sini kan dibilang warabi'uha qira'atu fatihatin kula rak'atin. Jadi rukun sholat yang keempat itu adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalau si masbuk ini nggak mau baca Fatihah di setiap rakaat, gimana? Nggak boleh, karena dia tidak mengerjakan rukun. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan yang memang dibenarkan oleh syarak. Kenapa? Seperti berdesakan tadi, seperti lupa, seperti lambat gerakan, itu dimaafkan. Jadi sehingga dia tidak membaca Fatihah bukan karena unsur kesengajaan, tapi ada faktor-faktor tertentu. Baca lagi. Walau ta'akhara masbukun lam yashtaghil bisunnatin li'itmamil fatihati falam yudrikil imama illa wahwa mu'tadilun laghat rak'atuhu. Dan jikalau terlambatlah si masbuk, niscaya tidak menyibukkan diri ianya masbuk. Dengan apa tidak menyibukkan diri? Dengan sunat. Karena menyempurnakan Al-Fatihah. Maka tidak memperdapati ianya masbuk akan imam, kecuali bermula imam itu yang sedang iktidal, Laghat rak'atuhu, niscaya sia-sialah rakaatnya si masbuk. Jadi di sini disebutkan bahwa jika si masbuk terlambat, dia jangan menyibukkan diri lagi dengan sunnah. Apa sunnah? Seperti doa iftitah, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz, 2 itu misalnya. Ketika dia tadi ikut imamnya ini sudah membaca surat, jadi dia takbir, imam baca surat nih ya, ini masbuk misalnya, Allahu Akbar. Ketika udah takbir, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mendatangkan sesuatu yang tidak perlu. Karena waktunya udah kepepet, imam sudah hampir habis baca surat pendek. Semestinya kita kan langsung menyibukkan diri dengan bacaan yang wajib saja, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika sampai pada bacaan alhamdulillahirabbil alamin, imam langsung ruku. Nah, kita karena tadi mendatangkan a'udzubillah yang tidak diperintahkan ini kan sunat, maka harus mengganti waktu yang kita pergunakan untuk membaca a'udzubillah dengan ayat Fatihah selanjutnya, wajib. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, ini wajib dibaca. Kenapa? Karena kita sudah menyibukkan diri dengan perbuatan sunnah. Harus diganti dengan membaca ar-rahmanirrahim. Paham? Coba di dalam ada tuh pada qauluhu walau ta'akhara masbukun. Lihat terus di dalam sampai pada perkataan wahasiluhu. Wahasiluhu bermula kesimpulannya yang telah disebutkan itu bahwa sesungguhnya hal dan sya'an
wajib ke atas si masbuk oleh bahwa membaca ianya masbuk daripada Fatihah. Ini wajib membaca Fatihah biqadari ma dengan kadar barang yang membaca ianya masbuk akannya barang. Minas sunnati daripada sunnah. Jadi ma di sini dibayan. Ma apa? Ma itu sunnah. Berarti gini, biqadari sunnah qara'ahu. Ma bayani ya. Jadi si masbuk ini dia wajib membaca surat Al-Fatihah selanjutnya yang telah dia ganti dengan sunnah tadi. Fa'in qara'ahu, jika dia membaca akannya ma artinya ya, fa'in qara'ahu, maka jika membaca ianya si masbuk akannya barang di sini maksudnya sunnah. Jika si masbuk membaca sunnah wa adrakal imama fi ruku'i, dan memperdapat ianya masbuk akan imam pada ruku', fakat adraka rak'ata, maka sungguh memperdapat ianya masbuk akan rakaat. Tapi ketika dia mendatangkan sunnah yang tidak dibutuhkan tadi, ya kan? Tapi dia mampu memperdapatkan imam pada ruku', bisa juga ruku' bareng imam, ya kan? Maka dia dihitung sebagai orang yang memperdapatkan rakaat juga. Wa in lam yudrikuhu, maka jika tidak memperdapat ianya masbuk akannya barang akan imam fihi padanya ruku' fatathu rak'atu, niscaya luput akannya masbuk oleh rakaat. Jadi ketika dia menghabiskan waktu dengan sunnah dan tidak bisa sempat rukuk bareng dengan imam, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Wala yarka'u, dan tidak rukuk ianya masbuk. Kenapa jangan rukuk? Li'annahu, karena si masbuk la yuhsabu lahu, tidak dihitung baginya masbuk. Bal, akan tetapi yutabi'uhu, mutaba'ah ianya masbuk akannya imam. Jadi kalau udah kepepet waktunya imam ini mau ruku', kita jangan baca yang sunnah lagi. Jangan baca yang sunnah, a'udzubillah, doa iftitah itu jangan lagi. Kalau kita baca gimana? Kalau baca dua dampaknya. Yang pertama, kalau tetap sempat ruku' dengan imam, itu maka dia dapat rakaatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara baca hal-hal yang sunat tadi nggak sempat rukuk bareng imam, maka dia nggak usah lagi rukuk. Dia harus ikut imam. Dia tidak wajib lagi rukuk karena memang rukuk itu tidak dihitung lagi. Rakaat itu udah nggak dihitung bagi dia. Jadi gimana? Mutaba'ah terus dengan imam. Rakaat dia yang mana juga? Yang rakaat kedua imam. Itulah rakaat pertama dia. Kalau dia nggak mutaba'ah gimana? Dia mau juga ruku', mau juga i'tidal, batal sholatnya. Sehingga ketika dia ingin menyibukkan diri dengan sunnah tersebut, dia mendapati imam ketika sedang i'tidal. Mendapati imam ketika sedang i'tidal. Lam dengan illa nafi isbat. Masbuk ini mendapati imam sedangkan imam ketika itu sedang i'tidal. Bagaimana? Maka solatnya itu sia-sia. Rakaatnya itu sia-sia, tidak dihitung. Jadi gimana juga dia? Langsung i'tidal aja. Nggak usah lagi ruku'. Seperti di dalam tadi. Mutaba'ah langsung dengan imam. Ma'a basmalatin, beserta basmalah, artinya ma'a kiraatil basmalati. Fa'innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallama qara'aha tsummal fatihata wa addaha ayatan minha wa kada min kulli suratin ghaira bara'atin. Beserta basmalah, artinya beserta membaca basmalah.
Karena sesungguhnya basmalah itu satu ayat daripadanya Fatihah. Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca ianya Nabi akannya basmalah. Dah. Kemudian akan Fatihah. Wa'addaha dan menghitung ianya Nabi akannya basmalah. Ayatan akan satu ayat minha daripadanya Fatihah. Wakada dan sabit seperti demikian min kulli suratin daripada tiap-tiap surat ghaira baraati selain surat Bara'ah. Yang menjadi rukun salat yang keempat adalah membaca Fatihah beserta basmalah. Basmalah itu menjadi rukun juga. Kenapa wajib juga membaca basmalah? Karena basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. Berarti ayat pertama. Basmalah itu ayat pertama. Karena sesungguhnya Nabi sendiri ketika sholat, beliau membaca Bismillah dan kemudian disusul dengan surat Al-Fatihah. Dan Nabi menghitung basmalah tersebut sebagai satu ayat daripada surah Al-Fatihah, merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Begitu juga daripada tiap-tiap surah, misalnya surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, semua surat-surat itu yang berjumlah 114 dikecualikan satu, sisanya 113 yang ada dalam Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari setiap surah. Sehingga kalau pada surah Yasin, Bismillah surat ayat pertama, Yasin ayat kedua. Kecuali surat Bara'ah. Kalau surat Bara'ah, Bismillah itu bukan ayat pertama, bukan bagian daripada surat tersebut. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kan rahmat. Sedangkan surat Bara'ah ataupun surat At-Taubah, nama lainnya, diturunkan berkenaan dengan perintah perang. Sehingga tidak sinkron, tidak cocok antara rahmat dengan perang. Ada yang berpendapat lagi bahwa surat At-Taubah ini adalah sambungan dari surat sebelumnya. Sehingga tidak perlu mengucapkan basmalah. Jadi Ustazah mau sampai itu ada berapa nama? Ada berapa yang tahu? Jadi kalau Imam Suyuti berpendapat surah Al-Fatihah itu namanya ada 25. Imam Suyuti. Yang pertama Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu dasar katanya dari Fataha. Fataha artinya pembuka. Sedangkan surah Al-Fatihah itu Al-Quran. Nama yang kedua Fatihatul Kitab. 3 Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quran Al-Azim, Sab'ul Masani. As-Sana, As-Sunya, As-Saniyah, Al-Wafiyah, As-Surah Al-Kanzu, Al-Kafiyah, Al-Asas, An-Nur, Surah Al-Hamdu, Surah Asy-Syukur, Surah Al-Hamdu Al-Ula, Surah Al-Hamdu Al-Qasar, Surah Ar-Ruqyah, Surah Asy-Syifa, Surah As-Syafiyah, Surah Ad-Du'a. Ada lagi tambahan, Surah As-Su'al, Surah Ta'lim Al-Masalah, Surah Al-Munajat, Surah At-Tafwid, Surah As-Salat. Di sini ada juga nama-nama lain surat tersebut. Surat Baqarah nama lainnya apa? Fustat Al-Quran, Sanamul Quran. Nama lain surat-surat Al-Maidah, Al-Uqud, Al-Munqidhah. Nama lain surat Al-Anfal, surat Badar.
Nama-nama lain surat Taubah. Ini kan ada tadi ghairah, bara'ah. Bara'ah itu kan nama lain daripada surat Taubah. Emangnya bara'ah aja? Enggak, ada lagi nama lainnya. Al-Fadhihah, Al-Azab, Al-Mukashkishah, Al-Munakkirah, Al-Bahus, Al-Musirah, Al-Muba'sirah, Al-Mukhzinah, Al-Munakkilah, Al-Musyarridah, Al-Mudamdimah. Itu. Referensinya di mana, Ustazah? Kitab Itqan Ulumul Quran. Jadi ini buku Ustazah. Di sini udah Ustazah tulis tentang fadilah basmalah, ada juga fadilah lafaz amin, nama-nama setan yang ada dalam surah Al-Fatihah, huruf-huruf yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah, tanya jawab seputar surah Al-Fatihah, tempat pertama kali diturunkan surah Al-Fatihah, hukum membaca ta'awuz, lafaz-lafaz ta'awuz versi mazhab lain juga ada di buku ini. Ya, ini nama Ustazah. Kalian deh. Ma'a tasdidatin, beserta tasdid, fiha padanya Fatihah, wahya dan bermula dianya tasdid, itu 14, arba'u asyrata, arba'a asyrata, ada murakab ya. Itu 14. Li'annal harfa, karena sesungguhnya huruf musyaddida yang bertasdid, bi harfaini, itu dengan dua huruf. Fa'idha, maka apabila khufifa, ditakfif akannya tasdid, batala fiha, niscaya batal daripadanya Fatihah. Oleh apa batal? Oleh huruf. Kita ulang lagi ya. Dan beserta tasdid fiha padanya Fatihah. Wahia, dan bermula dianya tasdid, itu 14. Karena sesungguhnya huruf yang bertasdid itu dengan dua huruf. Maka apabila ditakfif akannya tasdid, niscaya batal daripadanya Fatihah oleh huruf. Oleh satu huruf. Oleh satu huruf. Jadi selanjutnya kita harus juga memperhatikan tasdid-tasdid yang ada pada surat Al-Fatihah. Berapa jumlah tasdid yang ada pada surat Al-Fatihah? Ini. Wahya arba'a asyrata, 14. Kalau ada yang tanya, jawab terus, 14. Karena sesungguhnya huruf yang bertasdid itu adalah dua huruf. Kalau dilepas idghamnya kan, ya kan? Jadi jika kalimat tersebut ditakfif gimana? Kalau misalnya alhamdulillahi rabbil, itu kan ada tasdid satu. Rabbil alamin. Dibaca rabbil alamin. Jadi kan udah hilang satu huruf. Jika ditakfif, niscaya batal satu huruf. Jadi kalau batal satu huruf itu, batal Fatihahnya. Mesti bacalah lagi. Apa dari pertama bacanya? Enggak, itu aja. Yang ayat yang keberapa yang kamu tinggalkan tasdidnya? Di ayat itu aja ulang. Wa ma'a ri'ayati hurufin fiha. Dan beserta memperhatikan huruf-huruf fiha padanya Fatihah. Wahia, dan bermula dianya huruf ala qiraati maliki, ke atas qiraat maliki, bila alifin, dengan tanpa alif, mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan, itu 141 huruf. 141 huruf. Jadi di samping diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, wajib juga baca basmalah, wajib juga menjaga tasdidnya, maka wajib juga menjaga huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Tasdidnya ada 14. Kalau hurufnya ada berapa? Kan gitu. Huruf
yang ada dalam surah Al-Fatihah ala qiraati Maliki, kita jika berpijak pada pendapat yang mengatakan Maliki dibaca dengan Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Ada kan Maliki? Mana tu? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, langsung Maliki tanpa alif di depan mim. Maliki Yaumiddin. Nah, huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah ala qiraati Maliki bila alifin, tangan tanpa alif di depan mim, jika kita berpijak pada pendapat tersebut, maka jumlah hurufnya adalah 141. Kalau ada alif adalah 142. Wahya ma'a tasydidatiha. Dan bermula dianya huruf beserta tasydidnya Fatihah. Mi'atun wa khamsatu wa khamsuna harfan. Itu 155 huruf. Wa makharijiha, dan artinya wa makharijiha ail hurufi ka makhraji dadin wa ghairiha. Falau abdala qadirun au man amkanahu ta'allumu harfan bi akhara walau dadan bi da'i au lahina lahnan yughayyirul ma'na ka kasri ta'i an amta au dammiha wa kasri kafi iyaka la dammiha. Fa in ta'ammada dalika wa alima tahrimahu batalat salatuhu. Dah, sampai situ dulu. Dan makhrajnya artinya huruf seperti makhraj dad dan selainnya dad. Falau abdala, maka jikalau mengganti kadirun oleh orang yang mampu, auman atau oleh siman, amkanahu yang mungkin akan nyaman. Oleh apa mungkin? Ta'allumu, oleh belajar. Akan apa ia ganti? Harfan, akan satu huruf. Bi akhara, dengan huruf yang lain. Walau dadan, sekalipun ada ianya ganti itu dad, dengan apa ia ganti? Bilai, dengan la. Au lahina lahnan, atau lahen ianya seseorang, lahnan. Akan sebagai lahen. Yughayyirul makna, yang merubah makna. Kakasri ta'i, seperti mengkisrahkan ta. Lafad an'amta, atau mendumahkan ta. Wa kasri kafi, dan seperti mengkisrahkan kaf. Lafad iyaka. La dammiha, tidak dumahnya kaf. Fa in ta'ammada, maka jika sengaja ianya seseorang, talika, akan demikian, wa alima tahrimahu, dan mengetahui ianya seseorang akan haramnya demikian, batalat salatuhu, niscaya batalah solatnya seseorang. Dah. Jadi huruf
huruf yang ada pada surat Al-Fatihah itu, jika kita berpijak pada pendapat tanpa alif di depan mim, ada 141. Kalau huruf tambah tasydid berapa? 155. Ini diingat, penting. Ya, tasydid ada berapa tasydid? 14. Huruf aja 141 kalau malikinya tanpa alif. Tambah lagi tasydidnya semuanya berarti 155. Dan mesti juga menjaga makharijal huruf. Cara pengucapan, tempat keluar huruf harus disesuaikan. Seperti makhraj dad dan huruf-huruf yang lain. Kalau seseorang mampu mengucapkan sesuai dengan makharijal hurufnya, ataupun mungkin saja belajar, kalau memang pada awalnya tidak bisa. Kalau belajar pasti bisa. Lalu dia tetap mengganti si kadir ini ataupun si mad amkanahu ta'alum, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Sekalipun yang diganti itu huruf dad dengan huruf da, ataupun lahirnya yang dapat mengubah makna, kesimpulannya apa di bawah? Jika sengaja dan tahu keharaman maka batal. Seperti kadir, man amkanahu ta'alum, jika dia sengaja mengganti dan tahu hukumnya haram, batal solatnya, batal ya. Solat langsung batal, bukan Fatihahnya. Karena ada unsur ilmu dan juga kesengajaan. Nggak apa-apa. Nanti belajar lagi. Ini jangan ada unsur kesengajaan. Kalau orang yang orang yang seperti Rizkan bilang kan dia bisa belajar, ada waktu, bisa memperbaiki sedikit demi sedikit sholatnya. Ini udah tahu alima dan dia juga sengaja. Dia udah ada ilmu ini. Dia udah ada ilmu dengan tata cara membaca surah Al-Fatihah, tapi sengaja untuk membaca, menggantikan huruf yang ada pada surah Al-Fatihah dengan huruf yang lain. Bagaimana contoh lahan yang mengubah makna? Lafaz an'amta dibaca jadi an'amti. Ya kan? Jalan an'amta kan memberi nikmat oleh engkau. Allah yang memberi nikmat. Kalau an'amti, engkau perempuan yang memberi nikmat. Ataupun duma an'amtu, aku yang memberi nikmat. Pengakuan diri dia. Ataupun kasrah kaf, iyaka dibaca jadi iyaki. Itulah hen. Ya Allah. Selahen itu kesalahan pada pengucapan sehingga berubah i'rabnya kalau dari segi nahwu. Wa ila, dan jika tidak, fakira'atuhu na'am in a'adahu ala sawabi qablatu lil fasli kamula alaiha. Udah mananya? Barisnya. Wa ila, dan jika tidak tahu haram dan juga tidak sengaja, maka batallah kiraahnya seseorang. Ditakdirkan fi'il aja ya. Qiraatuhu jadi fa'il. Maka batallah sholatnya seseorang. Makan tetapi in a'adahu, jika mengulang ianya seseorang akan demikian, ala sawabi, ke atas cara yang benar, qablatu lil fasli, sebelum lama pemisah. Kamula alaiha, niscaya sempurna ianya seseorang, alaiha, di atasnya Fatihah. Amma, udah situ dulu ya.
Jadi kan ceritanya dia si Qadir menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Jika sengaja dan juga tahu hukumnya haram, maka sholatnya langsung batal. Tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki Fatihahnya. Tapi kalau dia tidak tahu tentang menggantikan huruf dot dengan doa itu haram pada bacaan surah Al-Fatihah, juga tidak sengaja, maka yang batal cuma Fatihah saja. Yang batal cuma Fatihah saja. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Dia salah dalam mengucapkan Fatihah dengan mengganti huruf ataupun lahen yang mengubah makna. An'amta dibaca jadi an'amtu atau an'amti. Itu yang batal Fatihah saja. Tapi masih diberi kesempatan untuk mengulang. Jika dia mau mengulang Fatihah dengan cara yang benar, sebelum lama pemisah dari Fatihah yang sebelumnya salah, langsung diperbaiki dengan Fatihah selanjutnya yang benar, maka Fatihahnya dianggap sempurna. Sehingga boleh langsung membaca surat pendek ataupun langsung ruku jika tidak mengerjakan sunat. Udah? Amma ajizun lam yumkinuhu ta'alumu. Adapun bermula orang yang lemah. Lam yumkinuhu yang tidak mungkin akannya orang yang lemah. Oleh apa tidak mungkin? Ta'alumu, oleh belajar. Fala tabtulu qiraatuhu. Niscaya maka tidak batallah qiraahnya seseorang. Mutlakan hal keadaan mutlak. Wa kadza lahinun lahnan, begitu juga lahen akan sebagai lahen, la yughayyirul makna, yang tidak mengubah makna. Kafat hidalin, seperti memfatahkan lafaz dal pada na'budu. Lakinnahu, akan tetapinya lahen in ta'ammada, jika sengaja ianya lahen. Haruma, niscaya haramlah lahen. Wa illa, jika tidak sengaja lahen. Karaha, niscaya makruh ianya lahen. Jadi di sini dijelaskan tentang orang yang tidak mampu mengucapkan surat Al-Fatihah. Ajiz la yumkinu ta'allum, orang yang sudah lemah dan tidak mungkin juga untuk belajar. Maka surat Al-Fatihah yang dia baca itu mungkin terdapat kesalahan, baik kesalahannya tersebut lahen ataupun bukan lahen, tetapi memang mengganti huruf, misalnya dot dengan doa misalnya. Tapi dia tidak mungkin untuk belajar. Maka apakah batal solatnya? Tidak. Apakah batal qiraahnya? Tidak. Tidak batal qiraah Fatihahnya secara mutlak. Dan begitu juga jika orang yang membaca Fatihah ini adalah orang yang lahen yang dapat mengubah makna, seperti memfatahkan dal pada na'budu, iya ka na'budu diganti jadi iya ka na'buda. Begitu juga apa nih? Tidak batal qiraahnya. Tapi kalau sengaja membaca surat Fatihah secara lahen, haram hukumnya. Kalau haram berdosa. Jika tidak sengaja maka makruh.